Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di Suara Misteri Channel. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan sudah komen. Apalagi yang udah nge-share video gue. Terima kasih sekali lagi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Wadidaw. Dan kali ini gue berada di daerah Cipinang, Pisangan Baru, letaknya di belakang sekolahan Bonser. Dan gue akan menghadirkan narasumber gue yang mempunyai cerita pengalaman mistis atau horor. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira ada pengalaman apa yang ada di narasumber gue kali ini. Kenalin, siapa namanya? Puspa. Mbak Puspa gitu. Mbak Puspa, kira-kira Mbak Puspa punya pengalaman apa untuk di bidang horor atau mistis, Mbak? Pengalaman sih banyak, tapi mungkin saya ceritain salah satunya aja dulu. Iya, sebab juga panjang juga gitu. Oh. Di waktu saya bekerja waktu itu tahun 2017. 2017. Ya kan? Kerja di mana, Mbak? Di Bintara. Bintara, daerah Bekasi sana ya? Daerah Bekasi. Oh. Nah di Bintara itu kan pasti pulang lewat Duren Sawit gitu kan. Nah kebetulan saya lewat BKT, terus BKT masih jalan di situ, masih jalan-jalan, terus kita lewatin kuburan yang di Duren Sawit itu. Oh, nah, ya TPU Duren Sawit. TPU Duren Sawit yang kuburannya Olga ya. Olga betul. Yeah. Nah itu, terus waktu di situ udah kita masih rame-rame, masih biasa rasanya. Berapa motor waktu itu, Mbak? Itu 6 motor, itu cewek semua. Satu-satu ada yang boncengan? Ada yang boncengan, ada yang satu-satu. Termasuk saya sih sendirian, gitu kan. Terus setelah itu sih nggak merasa apa-apa waktu pertama kali. Nah waktu itu pas lewat kuburan, ya cuman kok agak macet gitu. Macet. Remnya itu agak seret gitu loh. Nah terus nggak lajunya nggak kenceng motor ini tadi gitu. Nah setelah itu teman-teman langsung pisah, ya udah yuk Pus, yuk kita pulang ya, aku lewat sana, kamu lewat sana ya. Sebab saya mau lewat arah Gembrong, pasar Perumpung ya. Nah udah tuh, nah setelah itu masih di BKT, ya udah ini dulu bentar, iniin ada apa nih kok agak macet gitu. Remnya? Iya gitu. Terus saya turun tuh, sempet turun memang pas tepat di kuburan itu, di kuburan Duren Sawit itu kan gitu. Nah setelah itu udah tuh saya naik, salah dua dari teman saya masih ngikutin saya, terus berpisahnya agak jauh. Nah pas itu sebelum nyampe jembatan terowongan, jembatan ya Perumpung itu saya ditepok, kayak ada yang nepok gitu dari belakang. Iya, nepok langsung dari belakang langsung, Mbak antarin saya sampai Perumpung, tapi nanti kalau turun ngelakson 2 kali ya gitu, jadi nggak usah nengok ke belakang lagi. Ya, saya penasaran dong itu orang apa enggak, sebab teman saya udah nggak ada, mau tanya ini orang apa enggak. Sempat saya pun berhenti itu kan, kayak berhenti? Iya sempat berhenti karena Mbak numpang gitu. Oh ada yang minta numpang? Iya awalnya kan minta numpang gitu kan, terus udah Mbak minta numpang, akhirnya perempuan laki Mbak? Perempuan. Oh. Perempuan kepangan 2 gitu.
Nah, Bajunya merah. warna merah. Nah, terus habis itu merah pakai kebaya gitu kan, kebaya merah pakai kain kan. Kayak Hari Kartini lah. Iya, kayak Kartinian gitu dia. Makanya dari mana Mbak? Saya sempat tanya itu. Oh, dari sana lagi habis kondangan gitu katanya. Oh gitu, Mbak nanti saya turun di jembatan itu ya, depan itu ya. Nah itu motor itu berasa kayak lama, padahal tadi cuma sebentar, beberapa 500 meter lagi lah kayak gitu sih. Nah terus udah tuh, terus akhirnya turun ke bawah, kok kok pundak saya kayak ada yang nenet gini. Nah nyesek gitu. Oh dari pundak ini? Iya, nenet gitu. Udah, terus pas saya lihat, astagfirullahaladzim, ya mukanya sih nggak serem, cuman memang pucet banget. Dan dia bilang, Mbak makasih ya, aku rumahnya di sini, tapi jangan nengok lagi ke belakang gitu. Tapi klakson 2 kali ya saya nurut ya, saya bingung gitu. Oke deh gitu, karena memang saya masih penasaran itu orang apa bukan, tapi saya tetap nengok ke belakang gitu. Saya tetap nengok ke belakang, ya besoknya memang saya sakit gitu. Terus akhirnya saya pulang, makasih ya Mbak, kayak gitu. Makasih ya. Terus waktu Mbak Puspa nengok ke belakang, dia posisi udah hilang. Udah nggak ada. Ya. Tapi keadaan motor jalan terus. Motor jalan terus. Dan itu langsung cepet sampai tiba-tiba sampai rumah, dan saya nggak tahu. Gitu. Itu antara sadar nggak sadar, itu pun saya cerita sama suami langsung. Terus besoknya saya langsung sakit gitu, karena saya kayak mengingkari janji dia nggak boleh nengok ke belakang kayak itu gitu dia kan. Melanggar. Iya. Tapi kalau seandainya, jadi gini Mbak, yang saya pernah dengar kalau seandainya ketemu sama makhluk astral itu biasanya besok dapat rezeki, benar nggak sih Mbak? Sebelumnya kan memang kemarinnya itu memang saya pribadi di salon kan kadang ada yang ngasih tip, ada yang enggak kan. Kalau di salon itu kan ada tamu yang minta, ini kok yang tamu yang tadinya dipegang teman saya, besoknya langsung minta sama saya, dan itu yang orang itu nggak pernah ngasih tip. Langsung sama saya kasih tip itu 50.000. Ya saya sih nggak percaya begitu aja, dan mentah-mentah sama tuh apa namanya yang tadi astral tadi ya kan. Terus habis itu dan sorenya besoknya saya dapat panggilan incip. Itu saya tiba-tiba saya punya batu akik, batu akik namanya kecubung biru tuh, biru memang kayak bagus gitu. Nah itu saya dikasih sama temen, terus akhirnya dikasih juga namanya nggak beli ya. Terus saya jual nih sama Bu, mau nggak ini dibayarin tuh sampai 3.500.000. Waduh. Cincin apa kalung? Enggak, kayak batu aja tapi bentuknya leontin gitu, tapi langsung dibikin leontin sama dia. Langsung dibikin leontin ya, kalung gitu ya. Itu sih ya, itu sebagian pengalaman saya yang ketemu, ya paling tidak yang Mbak Kunti tadi. Mbak Kunti ya. Dan jangan salah nih Lanang Lining atau para netizen, kalau Mbak Puspa ini ternyata orang yang bisa punya indera keenam alias indigo. Kalau dia mah enak bisa ngelihat, kita yang kagak bisa ngelihat. Ya. Tahu sendiri orang di sini nggak ada, dia bisa ngeliat ada. Tapi ada pengalaman lain lagi Mbak? Banyak sih, dari kecil memang sudah dilingkupin dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi yang orang tua saya nggak tahu, saya tahu gitu. Jadi saya sebelumnya nanya dulu gitu kan, itu orang apa bukan sih Bu gitu. Apaan sih kata ibu saya begitu. Emang mirip-mirip Mbak mereka sebetulnya? Mirip, tapi mukanya agak pucat, yang kayak saya nggak pakai lipstick kayak gini. Ada yang orang kan kalau ada misalnya yang nggak pucat kan kelihatan ya, hitamnya hitam masih ada darah. Kalau ini kan hitamnya hitam yang pucat, yang pokoknya bibirnya putih lah gitu. Nggak serem memang, cuman kalau memang kita 2 kali lihat, kalau kata orang Jawa itu kalau kita mindonin gitu kan 2 kali gini tuh udah jadi serem gitu. Makanya kalau lihat setan udah sekali aja, nggak usah balik lagi 2 kali. Tuh. Pelajaran Lanang Lining. Kalau ngeliat gituan sekali. Tapi kan penasaran Mbak Puspa. Nah iya memang. Bener nggak sih itu orang? Benar, memang ada rasa penasaran. Tapi kalau memang di situ kita udah lihat wujudnya bener-bener wujud gitu ya. Kalau cuman
wujud terus tapi hilang, itu beda. Tapi kalau yang benar wujud itu nungguin kita nonton kedua kalinya, ibaratnya kita nengok lagi gitu, itu dia akan menampakkan wajah seremnya gitu. Begitu. Ya, seperti contohnya salah satu yang di rumah sakit itu nggak apa-apa duduk, nggak apa-apa diem, tapi setelah 2 kali udah hancur sininya gitu. Kayak gitu aja. Jadi ibu saya di situ, ah udah deh nggak usah ngomong kayak gitu, nggak ada orang, padahal di situ nyata ramai tuh orang. Gitu aja, padahal nggak ada orang. Nah itu kan rumah sakit kan ya, kita kan nggak tahu ya itu manusia mana itu yang kecelakaan mana kan gitu. Itu sih. Memang pernah ada kawan saya pernah kerja di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta, dan itu terdengar udah selintingan banget kalau ada di daerah apoteknya. Itu ada ibu-ibu yang selalu duduk di apotek, Mbak. Jadi banyak laporan sama kawan saya ini, karena kan kawan saya kerja di situ. Suatu hari kawan saya penasaran kan, gue pengen lewat apotek gitu. Dan ada ibu-ibu itu, dia kelihatan itu berbentuk wujud manusia, dan dia saking penasarannya disamperin sama dia sampai dia salaman. Tapi pas salaman dingin tangannya katanya. Dingin tangannya, tapi dia selalu nunduk, nggak berani natap wajah teman saya. Dan teman saya langsung berpikir, nah ini dia yang dimaksud sama orang-orang banyak. Emang seperti itu ya, Mbak? Iya, karena di situ kenapa mungkin kalau dilihat tuh nenek-nenek mungkin dia udah betah di situ gitu loh. Betah. Dan meninggalnya sampai kepengen di situ juga. Jadi ibarat kata dia sedih, dia susah, dia punya masalah, dia duduknya di situ di apotek itu gitu. Tapi sebenarnya sih dia punya rumah gitu ya. Sejatinya kalau ibarat kata ada makhluk astral yang bisa diajak ngobrol, itu tetap misalnya meninggalnya di rumah, tapi tetap aja tempat curhatnya dia, ngebatinnya dia misalnya di apotek kayak itu tadi sih gitu. Gitu. Tapi gini Mbak, saya mau tanya, kalau seandainya ada pengendara motor, dia tuh tabrakan gitu, nanti itu arwahnya itu di rumahnya apa biasanya di tempat kejadian, Mbak? Suka ngomongnya. Kayak yang sudah sebelumnya temen juga kayak gitu, yang kejadian bis di Bali SMA. Apa yang mana tuh Mbak? Saya pernah dengar. Yang tahun sekitar tahun berapa ya? 2000-an lah, 2000. Kenapa ya, tuh 2000, 2001. Bawa anak SMA lagi tur ke Bali di Python. Dari Jakarta? Bukan, dari Surabaya apa ya gitu, apa dari Probolinggo, saya kurang tahu. Surabaya tuh kurang. Bukan dari Jakarta berarti? Enggak sih gitu. Jadi meninggalnya di Python itu, di pusat PLN se-Indonesia itu kan, Python. Nyemplung ke jurang? Enggak, jadi nggak nyemplung ke jurang, bisnya itu kebakar di pinggir jurang itu. Itu kan jurang itu Python, listrik semua gitu. Nah kayak gitu salah satu contoh aja ya, kita Allah usawab ya, kita nggak tahu karena yang meninggal kan nggak mungkin bangun lagi ya kan. Nah kalau itu di situ benar-benar nyata kita dengerin anak-anak yang minta tolong. Itu saya survei sama saudara, sama teman-teman yang ada di Bali pun juga kayak gitu. Oh, Mbak pernah tinggal di Bali? Biasa di Bali 4 tahun. Oh, Bali 4 tahun. Ya. Itu Mbak ngeliat sendiri kan orang-orang pelajar? Itu bukan saya sendiri, teman semua itu dengar. Semuanya? Iya, semua dengar. Saya punya 7 orang teman, yang 2 cowok, yang 5 cewek. Kita lewat situ naik jeep kan waktu itu. Nah kita turun di situ ini loh, karena di situ sudah buat monumen gitu kan, monumennya tapi belum jadi. Kalau sekarang udah bagus mungkin. Kalau dulu cuman masih bunga-bunga, itu masih dapat 40 hari lah. Nah itu masih ada HP Nokia yang zaman dulu itu masih ada daging nempel-nempel di situ, baju nempel-nempel, baju kan meledak tuh bisnya. Nah itu teman saya dengerin, tolong denger. Itu dengar semua, langsung kita, ya Allah, itu kamu denger bos? Denger saya. Kamu dengar? Iya dengar. Nah kan aneh kan kalau sampai 7 orang yang dengar semua itu. Itu benar. Gitu. Tapi ya nggak mau menutup kemungkinan bahwa kalau orang kecelakaan arwahnya masih tetap ada di situ. Karena belum, ibaratnya kita belum ikhlas untuk ninggalin dunia, mungkin seperti itu ya, Allah usawab aja. Gitu. Dan tetap di situ. Tetap pasti. Di situ, iya. Dan kebanyakan juga kayak gitu dikecerin sama jeruk nipis gitu, tetap teriak, itu bisnya goyang.
Astagfirullah. Yang iseng-iseng itu anak-anak situ Bondo situ kan. Itu iseng, pernah ada yang nyepretin jeruk gitu kan. Diperesin jeruk. Itu bisnya goyang. Karena apa? Karena perih. Kepanasan gitu. Dan yang isengin pakai jeruknya itu disamperin nggak Mbak? Disamperin, dia cerita disamperin sama anak-anak cowok, dipegang tangannya langsung hilang gitu. Astagfirullahaladzim. Itu namanya Bang, saya ingat banget sebab dia juga cerita waktu itu di Bali. Gitu. Jadi dia itu preman Gilimanuk. Preman itu namanya Bang siapa? Bang lupa, pokoknya orang situ Bondo Madura banget orangnya. Soalnya orang turunan Madura juga, orangnya berani. Cuman ya gitu, suka ngetes orang meninggal dikecerin jeruk kayak gitu. Ya memang sih kayak gitu, cuman ya kita nyata enggaknya sampai perih panas gitu. Sampai teriak itu ya nggak menutup kemungkinan kok kita pada denger semua gitu loh. Dan kejadian itu iya, itu nemuin HP, bangkai HP itu kita nemuin, masih belum diangkut sama polisi itu karena belum 40 hari, ceritanya kan seperti itu. Dan kalau HP-nya kalian yang ambil pasti didatengin sama dia, minta jangan HP sampai ambil sedikit apa yang di bis itu nggak boleh berubah. Polisi ada peringatannya, jangan menyentuh barang yang ada di situ. Yang di situ, ya. Karena itu buat barang bukti, gitu ya. Iya. Dan korbannya kan nempel di bis, gitu dagingnya. Ya. Itu bisa masih ada nggak Mbak? Insya Allah masih. Oh, kalau kesana pasti ya mungkin ya. Karena udah dibikin monumen. Tuh, kalau yang punya nyali tuh, kalau ada yang tabrakan, meninggal, persin aja, untuk nipis. Nah, tinggal tunggu udah malamnya disamperin apa kagak. Ada pengalaman yang lain lagi Mbak Puspa? Kalau yang lain itu waktu saya kecil itu sih ya, kalau waktu itu naik motor juga sama mama sama papa saya pulang dari ngaji. Memang saya pulang, mama papa itu ngaji suka malam-malam kan gitu. Sampai pulang jam 3 subuh kita lewat perumahan yang sedang kosong, yang masih unitnya itu masih kosong-kosong semua, masih baru gitu. Terus masih kebun-kebun gitu. Nah di situ tiba-tiba kita jalan biasa aja, pas di tengah itu kan ada sawah, masih sawah-sawah gitu kan. Nah ada kebun tomat tuh ceritanya. Nah di situ kita jatuh, tiba-tiba tuh jatuh, kita jatuh. Ya naik motor bertiga jatuh, sampai saya beset semua. Mama saya beset, terus papa saya yang tiri almarhum itu beset semua. Ini kenapa tiba-tiba jatuh, dan itu mati, nggak bisa bergerak tuh motor. Dan kita pada tengok-tengokan, aduh kemana ini, kan kita jauh dari penduduk kan gitu. Nggak ada penduduk, alhamdulillah. Ini sih berapa meter itu masih ada hansip, cuman nggak tahu kita jatuh. Nah terus kita nengok ke sana juga sepi, orang itu tadi masih kebun kan gitu. Ya udah, terus ada orang itu ngobrol, disangka orang di kebun. Papa saya mau lari ke kebun, minta tolong gitu, karena ada ngobrol di kebun ini. Iya, ada yang ngobrol. Jam apa tuh Mbak? Jam 2:30 pagi. Jam 2:15 tuh, saya ingat banget kalau yang itu. Nah, terus waktu itu papa saya ke kebun tuh, maksudnya mau nyiramin kakinya, soalnya kan lumpur semua ya, gitu. Oh, ada orang ngobrol, terus ngobrolnya kita pada tahu, ngobrolnya denger gitu. Mas, sampai kapan sih kita kayak begini, katanya gitu. Itu pakai bahasa Jawa. Itu yang ngobrol cewek cowok apa? Cowok cewek. Suami istri. Iya. Mas, kita sampai kapan sih kayak begini gitu. Jangan godain orang terus gitu. Jangan zolimin orang terus. Ya, jangan ganggu orang terus gitu. Tapi pakai bahasa Jawa sih memang gitu. Terus saya dengerin, mah kayak gitu. Terus mama, kok kayak anak wong ngomong, katanya, kok kayak ada orang ngobrol gitu. Iya. Terus papa saya, ya udah coba kita ke kebun. Yang dilihat itu pocong lagi dudukan begini, sama berdua. Astagfirullahaladzim. Jadi kita juga kaget, masya Allah itu pocong. Akhirnya sampai mama, ya Allah tolongin aku, itu pakai bahasa Jawa, ya Allah tolongin, ya Allah saya ditakutin sama pocong kayak gitu. Itu motor langsung nyala. Nyala langsung, alhamdulillah, langsung nyala. Jadi
secara nggak langsung Mbak Puspa ngeliat pocong lagi curhat. Lah itu pocongnya lagi curhat, jadi itu ceritanya ya lucu. Jadi kok pocong bisa curhat, kita bener-bener dengar sampai kita ngebuka-buka tuh kebon gitu. Udah dan sewu dan permisi bu pak gitu. Dia ngebelakangin apa ngedepanin? Ngebelakangin tentunya. Oh. Jadi ngobrol gitu, kayak kita berdua ini ngobrol gitu, tapi itu selonjoran. Aduh. Kayak begitu tuh nyata. Nggak bisa ngebayangin itu, kita lagi keadaan susah, tengah malam mau minta tolong, dengar suara orang ngobrol, ternyata bukan orang yang ngobrol. Nggak ada orang gitu. Nggak ada orang, atau pocong lagi ngobrol. Nah itu. Waduh. Itu nah setelah motornya nyala, itu kita lewat lihat belakang dong. Itu pocongnya berdiri ngejar kita. Tapi kita udah jauh dari hansip itu. Di hansip itu ada orang, Pak, nonton pocongan Pak, tembikum. Loh lah, sampean kok lewat situ? Tanya gitu. Kok lewat situ? Jangan lewat situ. Ya, saya nggak ngerti soalnya jalan tikus, acara tembusan Kaliurang gitu kan, ada jalannya namanya Kaliurang. Nah, itu. Terus habis itu kan kita bilang supaya jangan lewat situ lagi. Itu hansipnya ngomong, oh ya udah, ya kita kan mana tahu kalau kita di situ nggak boleh lewat. Mas, di situ ada orang dibunuh di kebunnya sendiri, itu suami istri. Betul itu tadi. Makanya semua hansip di situ, kenapa ada hansip cuma 2 orang, terus sama 2 lagi itu warga. Memang sengaja supaya pocong itu nggak masuk ke perunas yang sebelah sana lagi. Gitu. Oh berani juga mereka ketemu? Iya mereka berani, karena kan emang orang-orang bawa kemenyan segala bawa. Orang-orang itu? Gitu. Dan nggak tahu itu tumbalnya untuk kebun itu atau dibunuh. Itu sih ngomongnya sih memang dibunuh dua-duanya. Dibunuh? Iya. Astagfirullahaladzim. Begitu sih. Dan waktu dikejar itu dia nggak sampai gerbang? Nggak bisa, karena kalau udah di gerbang itu karena udah ada garamnya. Makanya kok papa saya ngeliat putih-putih itu banyak banget. Itu garam kasar. Jadi perbatasan perunas sama kebun itu sangat-sangat dekat. Jadi itu dia mau lari tuh nggak bisa, terbang pun dia juga nggak bisa karena udah terang ibaratnya gitu. Iya terang suasananya ya, udah ada lampu. Itu nggak ada lampu loh, saya jatuh tuh nggak ada lampu, cuman ada bulan dan bintang aja. Astagfirullahaladzim, bisa ngebayangin nggak cuma cahaya bulan. Waduh, kalau saya udah gimana tuh Mbak Puspa tuh, saya mah udah pasti saya. Ya saya sempet nangis, cuman ngeliat ke belakang, masya Allah itu yang namanya pocongan gitu. Karena pocongannya orang Jawa itu kan serem. Tinggi gitu. Ya? Malah pendek-pendek. Ya karena dia belum mungkin ya, kalau kata orang Jawa mbah dulu itu punya pocongan itu kalau nggak punya ilmu nggak bakalan jadi tinggi. Oh begitu. Ya nggak sejajar sama kita, lebih pendek daripada kita. Jadi ada pengalaman juga yang temennya mbak saya itu buka tali pocong itu pendek, nggak bakalan panjang. Nah kalau yang saya dengar juga kalau buka tali pocong itu kita jadi kaya. Iya, maksudnya jangan lihat wajahnya Mbak, karena takut diludahin. Iya. Kalau udah kena ludah pocong itu kan bau bangke dan itu nggak bakal bisa hilang sampai seumur hidup. Iya betul. Benar Pak ya? Iya, itu kayak waktu itu mbak saya punya temen, nah namanya Mbak Maman. Mbak Maman itu dia suka main jalangkung, suka godain gendruwo. Waduh. Itu suka banget. Dia tuh orangnya suka yang kayak begitu, kayak Ghostbuster gitu loh. Ghostbuster, pembasmi hantu. Kayak gitu. Dia berani banget. Emang saya akuin dia berani banget. Sampai meninggalnya pun saya tahu. Karena mungkin punya pegangan. Ya, mungkin punya pegangan satu. Terus dia bisa buka tali pocong itu, bener-bener. Dan dia emang nggak mau Om. Tali pocong diambil itu nggak mau, dibalikin lagi. Cuman kepengen tahu muka pocong itu kayak apa. Cuman kapas-kapas aja. Gitu. Kalau yang berani. Kalau yang berani, gitu. Yang nggak berani ya berdarah semua. Cuman kapas-kapas ya kapas aja. Gitu. Dan kalau udah ngebuka ininya, tujuannya buat apa? Cuma pengen mukanya aja. Mukanya aja. Biar itu kan pengapesan pocong, kalau udah dibuka itu nggak bakalan dia nakutin lagi. Oh begitu. Iya, kayak gitu. Wah, tuh Lanang Lening kalau berani sering takutin pocong, buka aja talinya. Besok-besok
nggak ditakutin pocong, ditakutin sama temennya pocong. Temennya. Iya, itu sih. Wah, ternyata Mbak Puspa ini banyak juga ya ceritanya. Ada yang lain lagi Mbak cerita? Banyak, saya tuh dari kecil sampai besar itu, nah kayak genderuwo tuh. Genderuwo itu nyata. Nah ini cerita genderuwo yang ada di Pasuruan. Rumah saya cuma 1 petak. Mama tuh ngontrak 1 petak gitu kan. Saya punya papa tiri yang tadi kecelakaan tadi kan. Semenjak sama dia itu pasti saya ketemu macam-macam gitu. Karena dia juga bisa ngeliat orangnya gitu. Jadi dia tuh punya pegangan juga, namanya orang Surabaya ya kan. Orang asli Surabaya Wonokromo. Terus habis itu kita udah tidur nih. Nah saya kebangun tuh malam, kok aku tadi mau makan kok nggak jadi ya, saya gitu. Itu saya masih keinget banget, saya umur 6 tahun gitu. Nah itu 6 tahun itu. Nah setelah itu saya bangun, mah aku kepengen minum dong, antarin aku ke belakang gitu. Itu kamar masih sepetak gitu, tapi dapur ada gitu maksudnya. Tapi belakang lagi tuh kebun yang sumurnya itu masih pakai bambu. Nariknya. Nah, nariknya tuh masih pakai bambu kan gitu. Nah, setelah itu saya ke belakang sama mama saya gitu. Itu nggak ada apa-apa, ke kamar mandi nggak ada. Oh, kamar mandinya misah di belakang. Yang sumur tadi itu. Nah, udah tuh kita masuk lagi, ada setengah jam saya nonton TV dong sama mama, aku nggak bisa tidur gitu. Itu jam 1:30 malam. Karena mama suka sholat kalau malam. Aku mau nonton TV, udah nggak usah tidur gitu. Terus habis itu udah ntar ada momok loh kan gitu, kalau orang sana bilangnya setan itu momok gitu, ya. Iya. Terus habis itu biarin momok ini gitu, pakai bahasa Jawa ya, tapi terus udah ketok itu papa datang kali gitu. Apaan sih kok papa datang, orang papa lagi di Surabaya gitu. Kenceng sekali, gitu. Ojo dibuka, jangan dibukain. Tapi saya tuh orangnya ya nggak mau cemen-cemen banget, maksudnya gitu tuh pengennya kepo gitu sama setan gitu. Masa sih setan gitu. Udah jangan dibuka. Saya buka korden, ini bener nggak ada orang. Udah deh tidur, nggak ada orang. Tapi itu duk pintu itu masih di telinga, semua masih dengar dua-duanya. Udah diemin, karena mama itu tahu kalau itu pasti setan gitu, ibaratnya masih penampakan lah itu, bukan papa saya gitu. Udah deh, terus masuk, udah tidur nih, saya tidur, terus melek lagi. Saya punya buah salak di lemari mama di dapur. Aku kepengen salak. Oh ya udah, sana makan gitu. Itu malam-malam saya ngemil tuh, udah ngambil. Loh, ada papa saya duduk di belakang, kan dulu namanya amben tuh, amben bambu kayak tempat tidur. Balek itu namanya kalau di sana amben. Nah itu di situ duduk sambil makan salak itu, tapi jenggotnya semut semua. Astagfirullahaladzim. Semut semua itu, sampai mama masa ya Allah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar sampai begitu. Itu salaknya dimakan sampai habis, blek. Itu demi Allah itu. Tapi bener-bener blek. Papanya Mbak Puspa ada jenggotnya nggak? Nggak ada. Papa jenggot. Tapi itu mirip papa saya. Tapi jenggot. Tapi berjenggot panjang. Itu banyak semutnya. Duduk sambil gede badan gitu. Kayak buto gitu. Bukan kayak genderuwo ya. Buto tapi bulunya banyak. Cuman kalau genderuwo kan hitam tapi ada moncongnya. Kalau ini enggak, kayak kakek-kakek tapi ini matanya merah sambil makan salak, blok. Madep Mbak Puspa? Iya, madep saya. Itu nyata, makanya langsung ya Allah, papa saya, mama saya, udah langsung Allahu Akbar, terus disiram sama garam itu sama mama saya. Lihat kok sini, pergi dari sini. Udah dibacain sholawat sama baca ayat kursi, mama saya pergi, hilang. Astagfirullahaladzim. Itu salaknya masih biji-biji semua, udah habis salaknya. Astagfirullahaladzim. Nah di situ udah langsung kita tidur, sampai tidur nggak bisa, udah bolak-balik TV dinyalain, sampai tip dulu zaman tip kompo ya. Mini kompo. Nah itu kita nyalain semuanya, sampai kita semua terangin. Harus berisik apa yang memang harus gimana? Harus berisik. Iya.
Tapi memang di situ setannya sangat istimewa usilnya. Istimewanya kayak gimana tuh, Mbak? Istimewanya setiap hari ganggu. Kalau nggak sepeda pindah, ada apa-apa gitu. Dan rumah yang punya rumah kan sebelahan ya mas saya tuh. Nah itu tahu sebenarnya. Kenapa Mbak kok semalam ramai sampai tadi? Ditemenin sama itu Mbak Gambrong katanya. Ngomongnya Mbak Gambrong, padahal itu cenderung sangat-sangat nyata itu. Mata merah melotot kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya saya langsung nangis, besoknya pasti sakit saya. Sakit ya. Lagi. Pokoknya kalau sakit gitu, panas nggak sembuh-sembuh sampai 3 hari. Terus saya disuruh mandi ke sungai itu sama orang yang punya rumah itu. Mandi ke sungainya dia, mandi sembuh guys. Sembuh? Iya, padahal panas saya suruh mandi di sungai. Kan dingin? Iya, apalagi di Pasuruan sangat dingin banget. Waduh. Tuh. Oh, anehnya mistis tuh kayak begitu tuh. Yang nggak masuk akal ya Mbak ya. Yang istilah kasarnya kita lagi sakit batuk malah justru minum es kan begitu, malah orang berpikir pasti tambah batuk tapi sembuh. Tapi sembuh. Benar. Tapi banyak kejadian di kampung ya Mbak. Banyak, kalau kejadian kamu tuh banyak. Saya ketemu pocong bukan sekali 2 kali, bisa 3 kali 4 kali. Waktu di mana aja Mbak? Ketabrak pocong juga pernah waktu di Malang itu. Saya kan di Malang itu di KDS 8 itu ya, namanya ada radio KDS 8. Nah di KDS 8 itu di Malang itu saya pulang dari itu masih jam 8 malam, tapi memang kompleks itu sepi kan gitu, karena cuma radio itu aja yang hidup ya. Mungkin ada beberapa security lah di situ. Di situ ada sungai yang mengalir ke sana, itu pun kebun bambu. Kita berdua belas sama kakak saya pun juga ngelihat. Nah kita tuh ngelihat, nah pas pulang dari stasiun radio itu kita pulang, kita nengoklah ke sungai yang mengalir ke sana kan. Ada jalanan tapi ada sungainya gitu kan. Ke sana udah tuh kita nengok. Pertama ada nenek-nenek gitu, ada mbah-mbah gitu katanya teman-temannya kakak saya tuh. Apa Mbak kok itu apa sih orang itu pedus katanya, disangkain kambing. Nah, sangkain kambing kan putih. Sangkain kambing. Pas kita lihat bareng-bareng 12, ayo maju bareng-bareng. Saya bilang, ayo maju kan. Saya kan orangnya kan penasaran. Ih, apaan sih? Anu Chandra gitu kan, dulu SMP dipanggil Chandra saya. Apaan sih Chandra? Ucok kok lo di wedeni lo. Bodo amat saya bilang gitu. Sama kakak saya di gandengan, ini kakak teman saya namanya Fitri, bukan dengan berdua belas. 12 sama cowok-cowok itu. Kita gandengan tuh ngeliat itu bareng-bareng kita maju gitu. Ikut duduk wedus gitu, ikut pocongan. Orang langsung tolong gitu. Astagfirullahaladzim. Saya lihat nyata. Dan dia ngomong gitu. tolong kayak diikat gitu. Tapi dia duduk di pinggir sungai. Gitu. Dia bangun, tapi cuman tolong gitu, tolong. Kan dia nggak berani ngangkat muka. Cuman tolong gitu. Lari dong. Lari kita langsung, namanya berdua belas. Lari langsung kita. Cuman ada temen Mas Yanto itu, Mas Nanto itu penasaran balik lagi. Masih aja itu pocong di situ. Tolong gitu. Tahu dia yang lihat cowok. Tolong le, kita lari aja yuk. Mana itu portalnya ada duri-durinya di atasnya. Jadi kita nembus ke sana, keluar ke sana begitu. Berantakan gitu. Iya, berantakan 12 orang. Saya sama kakak saya, sama yang Fitri tadi kan lihat gitu. Jadi semua ngeliat. Dari situ kita nggak pernah lewat lagi malam ke KDS 8 karena kita pasti ngerjain tugas seminggu sekali di situ. Itu kalau seandainya serombongan itu Mbak Puspa datang untuk menolongin, kira-kira apa yang terjadi Mbak? Pikiran Mbak aja. Ya kita pasti diparanin satu-satu di rumahnya. Astagfirullahaladzim. Itu menurut cerita di RW saya, ada nenek-nenek yang meninggal sama seperti itu. Nolongin tapi diparanin. Udah duduk aja di rumah. Minta sisiran rambut lah, apalah. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Dia datang tiap hari ke situ. Tiap hari ke situ minta minum lah. Minta minumnya nggak macam-macam. Minta, galuk banyu putih, air putih. Minta air putih doang. Terus habis gitu udah, aku mau pulang. Tapi nggak mau didoain. Mau panas.
Itu orang Kejawen sih biasanya kalau kayak gitu. Orang Kejawen. Iya. Oh. Dan besok datang lagi. Dan besok datang lagi. Setiap hari sampai teman saya pindah. Saya bilang, Mbak, dia bilang gini, Mbah, aku gak ada urusan sama Mbah. Jadi Mbak jangan datang lagi. Aku udah gak bisa nolong Mbah lagi. Itu RW saya. Pak RW? Iya. Dia waktu itu nolongin apa ya, Mbak? Jadi gini, Pak RW, ntar aku punya harta, itu duitnya jadi tanah pasir semua kan. Dia meninggal jadi pasir semua duitnya yang Jadi dilagi. pasir? Ya, adiknya itu jahat ceritanya. Adik dia dendam banget sama adiknya. Pak RW, kita nyimpen rahasia ini berdua ya. Gitu. Nanti kalau saya meninggal, potongan tali pocong saya jangan dilepas satu. Bagian tengah. Bagian tengah. Ya. Jangan dilepas satu. Gitu. Loh, ngopo Om Mbah kok ngoten? Terus salah. Lek gak ngono, kon tak santet. Nanti kamu aku santet. Dia takut kan orang Kejawen digituin Pak RW. Iya. Gitu Mbah. Ngopo lek tolong kok ngoten. Tapi dosa Mbah sing tanggung ya. Kalau dosa Mbah yang tanggung ya. Ya wis, nggak apa-apa. Tapi aku saat ini jaluk kopi pahit. Sekarang aku minta kopi pahit, banyak Pak RW tuh. Ya udah, diminumin kopi pahit tuh. Nggak ada beberapa 2 hari meninggal. Itu nenek-nenek harus ngomong kayak gitu. Pak RW kan ikut nguburin otomatis. Iya. Mau ngelepas salah nggak ngelepas salah. Dia jadi, turun ke bawah juga ke liang ya. Tapi Pak RT mungkin udah tahu alasannya sebelumnya, dia udah diceritain alasannya dia dendam sama adiknya kan. Itu yang mau ngambil harta emas-emasan. Tapi ya Allahu sawab itu emas-emasan sama duit jadi pasir semua. Jadi pasir. Itu nyata. Jadi Pak RW itu didatengin, kan dilepas tuh, kan nggak dilepas tuh memang. Pak RW kepengen tahu ya Allah, sampai dia minta maaf sama istrinya, aku minta maaf ya kalau aku tadi nggak ngelepas karena pesennya mbah ini. Gitu. Laki ya? Namanya Mbahmu. Enggak cewek. Cewek. Ya. Udah tuh selesai nguburin, malamnya didatengin ketok-ketok. Astagfirullah. Pak RW matur nuwun nggih, mboten nggak dilepas tali pocong saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya mau ke adik saya. Adiknya meninggal seminggu sebelumnya, seminggu sesudah itu meninggal. Dan dia datang ke adiknya itu mau ngobrol apa pengen berbuat zolim mungkin. Iya. Karena dia mungkin punya ilmu yang bisa, nggak tahu ya, alam ya, saya nggak tahu itu cerita Pak RW itu. Singkat ceritanya dia punya kesaktian memang Mbahmu itu. Itu pasir sama kalung sama duitnya jadi pasir. Jadi emasnya itu cuma cincin separuh, duitnya separuh, itu pasir separuhnya. Jadi kayak nggak nyata itu duit sama emas-emasnya. Itulah tuh, kalau seandainya memang Kejawen pasti ada yang ini Mbak. Kalau Kejawen itu modelnya memang di luar nalar ya, dia kan agamanya kan juga beda. Kita nggak tahu ya kan, agamanya juga tahu, dan kepercayaannya juga kita nggak tahu kalau Kejawen itu. Dan itu benar-benar nyata nih yang dibilang Mbak Puspa itu, semua hartanya itu menjadi pasir. Sebagian apa semuanya Mbak? Semuanya. Semuanya berbentuk pasir. Iya, sampai rumahnya itu sampai miring. Rumahnya miring. Karena mau ambruk, kan jadi pasir semua. Kan dia berdoanya dari tanah kembali ke tanah, semua tanah kembali ke tanah. Dari langit sampai ke langit, dari api jadi ke api. Ya udah itu, apabila ini uangnya haram, dibakarlah itu. Itu kayak pasir, udah pasir banget. Rontokan duit gimana sih Om? Dan itu 40 hari. 40 hari sesudah. Didatengin itu. Didatengin terus. 40 hari. Iya, sampai 40 hari. Jadi Pak RW pindah nggak kuat. Suruh nyisirin rambutnya. Nyisirin? Iya. Astaga. Karena mungkin mereka sudah ada negosiasi atau perjanjian. Kayak gitu. Itu Pak RW sendiri yang cerita sama saya. Karena saya suka yang mistis-mistis gitu loh orangnya. Kan dulu di KDS 8 itu ada yang kismis ya, cerita kisah misteri. Kisah misteri. Ya, hari Kamis. Dan Mbak Puspa jadi ininya, hostnya? Pernah. Enggak host, saya narasumber, malah kita sama teman-temannya 12 itu. Jadi narasumber. Jadi, kamu kan pengalaman setannya banyak tuh, Indra. Ya udah coba kamu itu. Itu kan saya dapat nilai di situ. Nggak dapat uang, dapat nilai dari sekolahan juga. Karena saya wawancaranya tentang
Ya kita Mistis. iya. Nah, waktu Mbak Puspa wawancarin di sana, dan diingin gak waktu itu wawancarin apaan? RW itu? Enggak, Pak RW kan saya wawancarain di rumah. Oh, di rumah. Kalau Iya. ini yang di situ? Yang di situ saya nggak, saya yang diwawancarain kan sama teman-teman. Iya. Oh. Jadi sampai penyiar radionya itu sampai takut sendiri, katanya muka saya berubah-ubah. Astagfirullahaladzim. Padahal saya biasa aja, teman saya juga, kakak saya juga merasa merinding, "Dok, istighfar," katanya. "Istighfar ngapain, Mbak?" Gitu. "Ngaku nggak kenapa-kenapa." "Kakakmu berubah-berubah," katanya. Oh. Jadi katanya penyiar radionya itu muka saya berubah-berubah. Berubahnya kayak apa, Mbak? Nggak tahu, kadang melihat apa gitu, nanti pindah lagi apa gitu kan. Tapi kebanyakan lihatnya nenek-nenek. Oh. Ya itu. Makanya saya bingung, berubah apaan saya bilang. Kalian saya nakut doang. Iya, itu dia tuh. Itu sih. Di Jawa ada lagi pengalaman Mbak ya mungkin? Kalau pengalaman kayak begitu banyak. Di Jakarta deh, yang di Jakarta. Kalau yang di Jakarta ya yang tadi kuntilanak itu ya. Oh. Terus sama yang di sini. Nah di sini itu kalau dulu kan ada pohon belimbing nih yang lagi ditebang pas almarhum abang belum meninggal pun. Di situ juga kadang suka ada yang berdiri, itu aja sih, cuma berdiri, cuman nengok, udah biasa aja, nggak negor ya nggak apa gitu. Laki. Nah, tapi pernah saya ada kakek-kakek pakai baju compang-camping. Oh. Nah di rumah saya, sekitar rumah saya, saya ajak ngobrol, suami juga tahu kok. Saya ngobrol, "Kamu ngapain di sini?" Dia ngobrol sama saya. Dan itu saya nggak sadar itu ngobrol, ya sadar antara nggak sadar, cuman, "Kamu ngapain?" "Nggak apa-apa kok Mbak, saya cuma lewat aja," gitu. Cuman mau jagain cucu saya aja, cucunya saya nggak tahu cucu yang mana, nggak tahu suami, nggak tahu kakak saya ipar. Nah, begitu. Tapi sih kalau di sini mah nggak terlalu ini Mbak ya. Ya di Jawa itu biasanya. Di Jawa itu banyak. Jawa itu banyak. Apalagi saya ke Bondowoso yang tadinya saya mau meguru, cuman nggak jadi. Bondowoso itu tempatnya setan semua. Pesantren itu masih seliweran di atas. Bondowoso? Iya. Oh. Bondowoso. Itu apa aja Mbak sana? Banyak ya, mainnya pakai ama gendruwo, pakai jin, pakai pocong, dari pocong bayi sampai pocong tua juga dipakai. Itu untuk kayak pesugihan. Kalau pesugihan itu Mbak mesti ada tumbal nggak sih Mbak? Iya, mereka pasti pakai tumbal, tapi tumbalnya bukan manusia juga, paling kerbau. Ya, kerbau kepala hitam, bener-bener cari kepala hitam. Jarang kalau Mbak. Ada coklat ya nggak mau gitu, karena darahnya lebih hitam. Kerbau hitam, ya. Pala hitam, ada kerbau bule ya. Iya, bule banyak. Iya, gitu. Kalau itu raja mahal tuh kerbau bule tuh. Itu. Dan itu Mbak di Bondowoso lama? Di Bondowoso saya cuma 2 minggu, karena saya kepengen tahu. Karena gini, mama saya yang angkat ini ya, mama saya yang tadi suka ngeliatin setan itu, mama saya suka meguru kemana-mana. Oh. Gitu. Dia bisa menghilang loh. Dia mengguru di Banyuwangi pakai sabuk bisa ngilang dia. Jadi orang misalnya lagi hutang, enggak, padahal duduk di depannya. Misalnya, karena mama saya nggak punya hutang sih, cuman kalau ada musuh gitu, hilang dah. Loh, kemana tuh orangnya tadi? Ibarat kata kalau mama saya berbuat jahat, mau nyopet, mau apa, itu bisa aja. Bisa. Ya. Gitu. Tapi mama saya memang orangnya doyan berkelana begitu, cari guru. Berpetualang. Tapi nggak ada yang nurunin ke Mbak Puspa? Kalau nurun untuk nenek, memang kan nenek orang Kejawen, orang Jepang. Jepang? Iya, orang Jepang sama orang turunan Kiai Haceng Gripik. Itu nenek saya. Kiai Haceng Gripik. Gripik. Iya, di Gresik. Oh, di Gresik. Ya. Oh. Jadi dia Kejawen juga. Nenek buyut saya. Buyut saya itu Kejawen. Yang Jepangnya yang mana? Yang Jepangnya itu kakek saya. Buyut saya yang kakek. Buyut kakek. Zaman Jepang itu. Dia orang Jepang. Orang Jepang. Pembantunya orang Jepang juga. So, istrinya itu pembantunya orang Jepang. Jadi buyut saya pembantu orang Jepang. Pembantu orang Jepang, dinikahkan. Iya, dinikahkan. Sama orang Jepang. Lahirlah nenek nih. Lahirnya nenek itu. Nenek itu juga Kejawen. Banyak doa-doa yang dia amalkan sama saya, tapi Kejawen. Cuman saya kan nggak mau pakai. Karena kan saya tahu ya kan, ibaratnya itu kalau kayak gitu pasti kepala saya pusing. Pernah saya, karena
Kebanyakan itu ilmunya ilmu hitam. Gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya nggak mau pakai itu begitu. Bukan apa-apa, karena nanti terjadi sama diri saya sendiri, Bisa sama jadi anak kan. makan diri Makan kita. diri sendiri. Itu negosiasinya sangat berat kalau perjanjian itu. Gitu. Misalnya mau dapetin cowok aja bisa langsung 1 jam. Itu nyata kakak saya yang pakai, kalau saya nggak pakai. Oh. Saya nggak mau, karena nggak murni kalau kayak gitu. Itu kalau kayak gitu Mbak, bisa sampai nikah nggak sih Mbak? Bisa, cuman nikahnya berantakan mulu. Ibaratnya berantem itu hampir setiap hari, nggak ada kebahagiaan sama sekali. Iya. Karena yang didapatkan kan nggak murni dan nggak dari hati. nggak ada dari hati, cuma Ada main-main doang. nafsu. Iya betul. Terus saya pernah dengar juga tuh Mbak kayak begitu Mbak, kalau kita nikah nih ya, kalau misalnya kita melet orang nih, terus nikah, ya itu kadang-kadang rumah tangga aja berantakan. Iya. Ya, walaupun sudah punya anak berantakan Tetap karena aja berantakan. tetap aja. Sampai anak cucu nanti itu biasanya. Oh biasanya begitu? Iya, karena 7 turunan kan sumpahnya. Oh. Kalau kejawen itu 7 turunan pasti jadian. Itu kalau misalnya kita tanda, kan kita harus ada kontrak Mbak ya. Iya, negosiasi itu tadi. Kontrak. Iya. Kontrak itu 7 turunan. Itu tanda tangan nggak ada materai, pakai darah kali Mbak ya. Jadi kayak rambut, keringat, sama ludah, sama gigi satu. Rambut, keringat, ludah, gigi. Ya, itu kan benar-benar itu. Sama kemenyan. Jadi kita makan kemenyan, setiap hari makan kemenyan. Setiap hari? Ya. Pahit kan Mbak? Bukan lagi. Waduh, makan kemenyan. Terus saya dulu suka nyemil, kalau saya nggak suka kemenyan, saya dulu suka nyemil melati. Dikit-dikit udah dicomot aja mah. Makan. Iya. Nah, bedanya orang sering makan melati sama bunga kantil itu gimana? Nah, kalau bunga kantil itu kan untuk kecantikan, supaya menarik. Pelet gitu juga sama pelet. Kebanyakan orang-orang yang punya bunga kantil itu kupu-kupu malam. Itu pasti. Kupu-kupu malam, Ari Noah ya kan? Kupu-kupu malam. Dan dia selalu makan bunga yang masih kuncup ya, melati pasti kuncup. Kuncup. Itu memang udah syaratnya apa memang syaratnya sudah kan makan? 7-12. Jam 7 sampai jam 12. Oh. Jadi Cinderella kan, kalau Cinderella cantik, kalau itu kan kupu-kupu malam. Oh, kupu, ya kan, saya kupu. Oh, kebun kantil banyak di rumah saya loh. Iya ya. Makanin deh tuh. Dan itu emang syaratnya. Dan itu perjanjiannya. Nggak ada bunga-bunga lain kan? Nggak ada sih, cuma kantil sama itu aja, melati. Melati. Kalau kenanga itu ada, tapi kenanga memang kan sejatinya kalau untuk zaman dulu itu buat kesehatan. Biar ketek nggak bau kan gitu. Tapi kalau ini disalahgunakan sudah. Disalahgunakan. Ya. Kenanga itu lebih enak daripada kantil. Nah. Kantil itu ya ininya kenanga. Nah. Anaknya kenanga? Iya. Bukan anaknya melati? Bukan, kantil mah bukan anaknya melati, anaknya kenanga. Oh, salah lagi saya tuh. Ternyata bunga kantil melati itu melati sendiri, kantil sendiri. Kantil sendiri, dan kalau kantil udah merekah jadi bunga kenanga. Kenanga. Jadi, itu kan kuncupnya dicari. Itu susah pun nyari. Ini karena kalau dijual kan satu mahal. Bisa 7.000, bisa 20.000. Betul, Keramat Jati banyak no. Itu. Benar. Nah Mbak, kalau seandainya saya mau nanya nih, kalau pesugihan sama muja bedanya apa Mbak? Pesugihan, kalau pesugihan itu cuma dikasih ilmu aja nih loh, pesugihan syaratnya begini, udah itu. Jadi kamu setiap bulannya harus setor sama saya. Waduh, pesugihan. Setorannya berbentuk apa nih? Ya kayak ayam, kambing, terserah mau mintanya apa besok. Gitu. Karena perjanjian dalam itu seumur hidup. Seumur hidup? Iya. Enggak pakai. Kalau kepengen kayak seumur hidup. Tapi kalau pengen berhenti miskinnya udah nggak habis-habis. Pasti miskin beneran. Kalau sudah berhenti? Ya udah miskin. Miskin? Miskin sampai terpuruk. Sampai terpuruk banget. Sampai terpuruk, sampai 1 pun 1.000 pun aja nggak. 1.000 rupiah? Iya. Tuh. Kalau muja? Nah kalau muja beda. Muja bisa ada doanya banyak. Doanya banyak. Bisa narik pelanggan, ibarat kata kalau orang dagang. Bisa pesugihan. Tapi kebanyakan pesugihan dia harus mengorbankan diri kalau muja. Salah satu contohnya saya punya bude yang menyembah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Ya. Bude saya punya
lukisan segede ini, gede banget. Itu ada kelapa muda apa-apa. Itu saya juga dikasih ilmunya, saya cuma dipeletin doang gitu. Langsung katanya saya nari-nari. Karena memang saya dulu suka nari, jadi saya dikasih supaya nggak kesurupan. Saya dulu suka jalan kepangan gitu loh. Oh, begitu. Ya. Jalan kepang. Udah Suka lumpi reok ya. Ponorogo. Reok Ya. Ponorogo. Saya nari gitu-gitu. Jadi kalau untuk kesurupan cepat nyambatnya gitu. Menurut nenek saya. Yang ada suka saya di TikTok gitu tuh Mbak, nonton nena yang begini-gini tuh Mbak ya. Iya. Kayak KKN, yang film KKN itu loh. Ya masih pada muda-muda anaknya. Iya itu. Kayak yang sekarang anak muda-muda itu namanya Garuda Wisnu ya. Garuda Wisnu. Iya. Itu dia dari Magelang, cuman dia tarinya campuran gitu. Cuman memang ada unsur mistis di situ, manggil leluhur-leluhurnya kayak gitu. Tapi nggak membahayakan kan Mbak buat dirinya sendiri? Ya enggak, kalau karena ada dukunnya, ibaratnya ada gurunya. Gitu. Kan gurunya semua yang bertanggung jawab atas itu. Saya pernah dengar nih Mbak, apa namanya, wah itu mukanya kayak monyet, itu mukanya kayak babi, itu mukanya kayak harimau. Itu yang dibilang muja apa pesugihan? Ya itu muja. Muja yang akan kalau meninggal kembali. Pasti kembali pada asalnya. Oh, arwahnya udah diminta. Iya diminta, udah ambil. Gitu. Tapi Allah sawab kembali lagi kalau memang orang itu memang imannya benar-benar nggak ada, menduakan Allah misalnya, ya kejadian diambil sama tuh ikut iblis itu. Ikut iblis itu. Wah ngeri juga. Dan ada juga begini Mbak, dia itu kaya gede, rumahnya mentereng, mobilnya berentet, istilah kasarnya warungnya, rukonya, waduh ambak-ambakan. Tapi makannya cuma pakai tempe, tahu. Makannya tahu. Iya. Itu dikarenakan kenapa Mbak? Karena tidak boleh makan senyawa. Tidak yang boleh. Ada nyawanya, daging, ayam, ikan, telur, boleh. Oh, sengsara dong. Ya, pasti. Rumah boleh, itu paling mengejar martabat, apa mengejar kehormatan, biar disegenin orang. Betul. Cuman yang makannya tahu tempe, sayur, kerupuk, bisa jadi bisa dia muti. Cuma nasi, kerupuk, air putih, nggak boleh teh, kopi. Waduh. Kemudian kayak kita orang Mbak ya, iya, masih bisa pesan, masih bisa kopi, masih bisa ngeteh. Iya, bisa grab food. Grab food. Iya, kita pesan apa? Kalau orang gitu itu senang di dunia tapi tidak senang di akhirat, insya Allah ya. Setahu saya sih begitu, karena dia udah menikmati dunianya itu dengan begitu, tapi dia diri sendiri nggak bahagia. Pastinya. Ya. Dia cuma disegenin di masyarakat. Nah, cuma segenin, cuma kepengen diuah sama orang, itu nggak bagus kalau kita niat kaya begitu. Kalau niat kaya kita kayak Robin Hood nggak apa-apa. Iya, betul. Bener Mbak, gitu. Karena yang pernah saya cerita juga di konten-konten sebelumnya, ya dia rumahnya banyak Mbak. Cuman kalau belanja ke tukang sayur dorong itu, bajunya compang-camping. Iya, dia nyaru namanya. Nyaru? Iya. Nyaru supaya ya nggak kelihatan kaya. Kalau keluar mah pasti compang-camping asli itu. Tapi kalau udah ke dalam, udah nanti ketemu sama orang disetel tuh sama jinnya. Ini aku mau ketemu orang kaya, ya pasti dipakai baju bagus dan bawa duit banyak kayak gitu. Itu banyak sih kejadian kayak gitu. Oh, kayak gitu. Ya deh, kalau belanja di tukang sayur itu cuma beli tahu, tempe, sayur asem misalnya cuma 1.000, 2.000, dan notabene-nya warga situ tahu kalau dia tuh punya kontrakan banyak, kos-kosan banyak, mobil juga berentet gitu. Dan kok makanya jadi perbincangan tuh Mbak, kadang-kadang Mbak Dewi. Karena memang nggak makan senyawa. Nggak makan senyawa, itu ya jawaban yang benar, nggak makan senyawa. Sengsara. Iya, jadi sengsara karena tidak makan senyawa. Karena kan kita ibaratnya kita makan ayam goreng aja udah enak nih kan. Itu dia nggak makan. Jangankan ayam goreng, makan ayam rebus aja nggak boleh, kan senyawa. Itu bukannya dikarenakan dia makanannya nggak boleh ngelebihin tuannya. Iya, melebihi tuannya nggak boleh. Dia harus rendah banget. Itu harus rendah banget. Iya, makan buah yang istimewa aja nggak boleh. Kayak jeruk, semangka, pepaya itu nggak boleh. Pisang nggak boleh. Itu makan buah apaan Mbak? Buah gatel. Ya habis makan jeding gitu ya.
Bisa jadi kayak gitu. Sebab memang kebanyakan begitu Om. Gitu. Jadi aku lihat itu selama murid-muridnya, gurunya mama saya itu kayak begitu. Untungnya mama saya tidak kayak kepengen kaya, enggak gitu. Cuma dia kepengen cantik. Pengen cantik. Karena kan mama saya sudah menikah 5 kali. Oh, buat Itu cewek-cewek mama angkat saya. Oh, kalau mau kawin 5 kali, belajar sama mamanya Puspa. Biar kelihatan cantik gitu. Iya. Tapi benar juga loh Mbak, kalau benar kan kita biasanya kalau misalnya ingin berlebihan kan harus ada pantangannya. Iya betul. Ya kan? Pantangannya dalam ibarat kata nggak boleh inilah, nggak boleh ono, Mbak. Iya. Justru lebih sengsara dibandingkan kita apa adanya. Kayak saya nih gendut-gendut nih. Sehat. Sehat, seksi. Seksi. Kan? Makan apa juga kita lebok, ya kan? Tapi kalau untuk mama saya masih makan senyawa. Masih makan iya, senyawa. karena cuma niatnya nggak pesugihan. Ada lagi yang memuja kepalanya dicopot. Waduh. Itu udah mati jiwa raganya. Itu kalau kepala dicopot kayak kunyang, Mbak. Ya, salah satu contoh kayak di Bali juga leyak gitu. Leyak, ya kan? Leyak. Leyak itu bukan hantu sembarang hantu, itu nenek-nenek yang memuja. Astagfirullahaladzim. Ya, boleh bisa tahu tuh, karena dulu temen di Bali kan memang gitu, oh itu memuja. Jadi ada yang bisa ngelayak, ya udah itu. Dia makanannya apa tuh nggak leyak itu? Ngambil apa sih? Darah. Oh, ngisap darah. Gitu. Oh, gitu orang lagi tidur apa orang hamil apa? Jadi orang kalau bengong gitu, kalau kita lihat leak tapi bengong itu pasti keseret. Disedot ininya. Ya, sama kalau biasanya kata teman saya yang Bali tuh sama Pak si Belinyoman tuh dia bilang ngomong kadang ari-ari bayi yang baru lahir. Oh. Gitu. Dijilatin kan memang lidahnya panjang. Itu setahu saya memang dikasih tahu sama Nyoman itu. Gitu. Ya. Beda sama tadi yang kunyang. Ya. Kalau kunyang di Kalimantan itu kan memang orang janda, kalau nggak janda kan nggak bisa. Harus janda. Iya. Kalau perawan nggak bisa. Nggak bisa. Dan tahu saya itu. Itu ilmu hitam, Pak. Ya, ilmu hitam itu pasti. Astagfirullahaladzim. Itu buat apaan Mbak Dea itu? Akhirnya apa? Dia nih kan putus nih ya. Iya. Jalan-jalan ngalor ngidul. Iya. Ngisep. Terus tapi dia nggak pernah pas matahari keluar nggak pernah akan keluar ya biasanya kalau orang ilmu begitu. Harus di dalam aja ya. Harus malam. Iya. Pakai kacamata paling itu. Tapi kalau untuk berinteraksi sama tetangganya bisa? Bisa. Tapi pakai kacamata? Iya, pakai kacamata. Tapi kan dia untuk menjadi kunyang itu nggak di rumahnya. Dia kan ada kayak gubuk tersendiri gitu. Ruangan khusus. Ya, gitu. Dan itu kunyang itu untuk kaya apa untuk dia jadi budaknya macam-macam iblis? Macam-macam karena dia makan hari-hari kan. Makan hari-hari. Iya, makan kalau ada ayam itu seneng banget ya, senyawa makannya. Oh. Ya, ceker ayam, kepala ayam siapin aja, datang itu kunyang. Jangankan kunyang, kuntilanak aja datang kalau misalnya ditawarin ceker sama kepala mentah yang busuk. Yang busuk. Ya. Wah, jangan deh. Pokoknya nanti saya bilang istri saya. Kalau yang udah busuk-busuk buang, jangan disimpan di kulkas. Di kulkas. Ntar kalau dia datang, lu mau jabaninnya. Kalau kita mau ogah. Gitu. Itu buat kaya kunyang itu, apa buat kesenangan pribadi? Kesenangan pribadi deh. Kesenangan pribadi ya. Karena kayak supaya ditaksir cowok kan, dengan ditaksir cowok dikasih duit itu kan otomatis kaya dengan sendirinya, nggak usah perlu dia kerja. Ya iyalah kalau misalnya kasih duit mah kenapa harus jadi kunyang, parkir aja di Indomaret, di Alfa dapat duit, kenapa bisa jadi gituan? Tapi memang itu sudah menjadi iniannya dia, perjanjiannya dia, sama iblis ya. Sama iblis pastinya. Dengan di perantarin sama dukun-dukun nih. Betul. Dukun-dukun, lu mau kaya nggak? Jadi kunyang. Oh, ngapain tuh? Ya, makan darah orang, katanya. Ngisep, katanya. Kalau di sini mah enak, gampang. Bawanya ke PMI, ya kan? No darah, no. Donor darah, dong. Iya, donor darah nih. No darah banyak, lo berkantong-kantong, lo sedot, gitu ya. Tapi memang,
Itu ilmu hitam. Dan di setiap daerah itu pasti ada. Kayak ya tadi dibilang di Banyuwangi, di Bondowoso, Bondowoso tuh serem banget. Bondowoso itu kan serem banget memang. Di Banyuwangi itu juga seliweran, cuman kan di sana orang sakti semua ibaratnya gitu. Iya. Kalau Banyuwangi ya, karena mereka punya penghapusan sendiri. Misalnya kalau kita orang Jawa, Madura mau nyantet orang Banyuwangi, kebanyakan nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu dia punya kasur sendiri, kayak yang warna hitam, nggak tahu itu namanya apa, cuman setahu saya biasanya orang Banyuwangi asli lahir dari Banyuwangi itu punya kasur yang warnanya merah sama hitam. Itu untuk mencegah yang mungkin satu santet. Itu kalau Alas Purwo di mana, Mbak? Alas Purwo? Iya. Kan mau Tuban ya? Sebelum Tuban ya. Itu hutan serem juga tuh, Mbak, Alas Purwo, Mbak. Nah, itu saya lewat situ pernah pulang naik motor waktu hamil 2 bulan. Waduh. Boncengan sama suami itu pakai motor PGR. Gimana dong bayangin PGR itu nungging kan? Nah, itu saya pulang naik itu. Dan hamil 2 bulan saya turun di pom bensin, kata orang-orang, ya udah Bu jangan diterusin, nginep aja suruh sini. Saya udah nggak sabar. Ayo lanjut. Gitu. Lanjut dan saya tapi nutup mata, nggak yang, tapi kalau melek ya udah banyak aja gitu. Lewat sono ke sini. Alas Roban itu, Alas Roban ada 40 menitan ya. Waduh. Iya. Waktu bener-bener alas itu. Udah ngik suaranya udah nggak karuan, itu di kuping saya dengan udah bismillah aja ngikutin motor sama motor. Berapa motor waktu itu? Satu saya doang sama suami. Iya. Tapi motor depannya. Motor depannya maksudnya kan kita memang ngikutin motor gitu. Ya, alhamdulillahnya nyampe. Itu mah enak merem ya kan. Suami yang melek. Dia ngerasain aja gelap kan Mbak? Banget, nggak ada lampu sama sekali. Sendirian itu? Ya, itu lampunya mobil aja sama motor itu. Kita sih bahayanya bukan masalah setan ya, kita bahayanya begal. Gitu. Kalau setan tuh pasti ada di situ, nggak mungkin nggak, karena Alas Roban tempatnya buang mayat. Jin buang jin. Ya, buang jin gitu. Jinnya aja buang jin di situ, ya kan? Berarti kan tempat itu kayak gimana? Jin yang bandel-bandel di situ tuh. Tapi memang kalau Alas Roban, di Indonesia ini memang terkenal dengan mistisnya sih Mbak ya. Gitu benar. Ada orang bilang di daerah ini serem Bang, di daerah ini serem. Di Rabu aja serem gitu. Apalagi di Jawa. Di Jawa yang benar notabene-nya tuh kayak kejawen. Di Jawa itu memang kalau setiap meninggal itu pasti serem. Orang meninggal aja, padahal orang meninggalnya itu Pak Haji atau apa, itu aja udah serem. Seremnya karena apa? Seremnya itu apa ya? Karena di tempat saya itu memang sampai kelurahan kecamatan itu heboh waktu itu. Apa tuh yang Mbak? Jadi kalau kerandanya kan bambu ya. Nah sebelumnya kerandanya itu bambu. Nah keranda bambu itu kokoh. Jadi sebelum ada orang meninggal itu dia bergerak sendiri. Masih itu tahu. Sampai juru kunci masjid atau merabot kalau di sini tuh itu pasti tahu. Ada orang meninggal itu. Padahal kan ditaruh di satu rumah begitu kan. Nah gitu. Keranda lah, lemari, apa kain kafan lah, apa itu jadi satu di situ. Itu kerandanya masih bambu. Astagfirullahaladzim. Karena setiap keranda di sono sekarang kayak besi ya, kalau di sono kalau sekarang sudah besi. Kalau dulu bambu itu misalnya ada orang meninggal selesai terus bikin lagi kan. Itu dibakar? Iya, itu dibuang, nggak dibawa lagi. Terus dipecah-pecahin, dipisahin. Itu bambu nanti harus baru lagi. Nggak boleh pakai bekas orang tadi. Jadi sebelum orang meninggal itu, misalnya seminggu kemudian orang meninggal, itu kerandanya pasti gerak. Itu saya wawancara sama juru kunci yang ada di rumah itu, pendopo, masjid. Itu sih orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya saat itu. Iya. Wah, bisa dibayangin loh. Jadi yang pertama tahu itu justru marbot. Sudah hafal bau-baunya, gerak-gerakannya itu udah hafal. Udah hafal ya.
Oh besok ini ada orang meninggal itu. Jadi kalau seandainya marbot udah ngumumin, keranda gerak-gerak, pada deg-degan kali Iya. orang ya. Makanya merabot itu nggak pernah ngomong, cuman misalnya dan diumumin. ya misalnya apa tetangga, Mas itu pendosa udah gerak, ada anak si mati, ada yang meninggal, apa keranda itu bergerak, ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Benar. Besoknya langsung meninggal. Dan itu nggak mitos loh, benar. Mitos ada. Dan itu kenyataan. Itulah hebatnya Indonesia itu. Yang mau meninggal dia tahu, ya. Marbot, tapi yang tahu kalau kita mah warga-warga sih. Iya. Tapi kalau ada itu marbot itu pernah merasakan orang kecelakaan kereta, kakinya buntung tapi meninggal nggak lama. Itu kerandanya terbang. Astagfirullahaladzim. Itu semua satu kampung lihat. Satu kampung lihat, keluar dia. Keluar. Jadi pintu diterobos, terbang. Gitu. Itu nggak tahu, kata kiai sana sih memang ada yang bawa itu. Oh sawab sih, yang lihat kan sana di sana kan orangnya nggak yang sembarangan juga ngeliatin gitu. Iya, benar. Ya udah deh, tinggal di Jakarta aja deh, nggak usah di Jawa deh. Serem. Nah, iya. Kan segala sesuatu itu berbentuk mistis. Memang. Wah, asik ya cerita sama Mbak Puspa. Kayak gitu. Makanya dulu juga sama suami naik motor nih Om. Ya kamu lihat itu nggak? Enggak. Ya udah, berarti itu setan. Benar, tanya boleh tanya. Itu nggak lihat nggak tuh? Enggak. Ya udah berarti saya tahu itu. Tapi yang ngeliatin aja orangnya udah itu aja. Oh cuma kita ngeliat doang. Iya, lihat aja gitu. Dan biasanya dia kalau saya nggak sukanya kalau ngeliat terus minta tolong. Nggak mau ngasih nggak lihat. Ya saya pura-pura nggak ngeliat. Padahal saya ngeliat, tapi makhluk itu berasa kalau orang bisa ngeliat, kan mata nggak bisa ngebohongin. Iya. Kenapa sih dia selalu minta tolong, Mbak? Apa mungkin ya karena mungkin belum tuntas ya apa yang dia kepengenin, apa yang dia harapin sama keluarga atau temen, kan kita nggak tahu. Kayak yang contohnya saya tadi cerita pertama di Perumpung itu. Gitu. Minta tolong dianterin itu. Ya mungkin dia meninggalnya di situ, kan kita nggak tahu. Iya. Makanya kalau ngeliat orang di jalan jangan liatin mukanya. Ngeliatin kakinya. Kakinya, ya kan? Kalau kakinya, waduh, ngambang tuh, cabut. Dan sosokan berhenti, ya. Ujung-ujungnya apa? Minta tolong. Iya. Apalagi di rumah sakit salah satu rumah sakit di Rawamangun ada tuh. Wah itu benar sangat-sangat diajak. Itu dokter. Saya tanya, Dok, pintu keluar mana ya? Cuman dokter itu? Iya. Astagfirullahaladzim. Itu dokter. Terus saya nengok lagi, orangnya udah nggak ada. Makasih ya Dok, mau begini nih. Iya. Makasih ya Dok, udah nggak ada. Nggak ada. Itu saya jam 1:30 malam saya nganterin anak saya lahiran. Anak saya. Udah di situ saya ya Allah, itu tadi setan saya. Iya. Gitu. Dokter mau dokter aja, nggak usah jadi setan. Nggak usah jadi setan. Di sini udah banyak setan, Dok, katanya. Cuman memang ketemunya itu diem aja gitu Om. Selalu diam. Iya. Kalau dokter, oh di sana Bu, atau gimana Bu, itu nanti lurus kanan. Kasih penjelasan lah ya. Tapi itu cuman itu aja. Itu udah sopan gitu. Iya, ngebantu. Nggak berani nengok gini orangnya, cuman oh makasih. Saya tuh sampai gitu mau, kan biasa saya suka ngulang ya. Iya. Makasih itu udah ya Allah, udah nggak ada. Masa lorong secepat itu dia langsung ngumpet kemana, orang nggak ada ruangan lain. Itu dia. Itu kan. Dan ada pohon-pohon. Ya dokter juga malam-malam mau main tak umpet di mana, ya kan gitu. Tapi memang kita lewatnya memang kamar mayat sih, nggak salah itu. Mayat. Kalau ketemu gitu nggak usah jauh-jauh kalau mayat loh. Cipto loh, gejer. Cipto bergejer. Cipto tuh asli tuh Cipto. Kalau Cipto teman saya ditakutin jempol aja di sini jalan. Jempol doang. Itu dokter asli Cipto yang cerita sama saya. Ya Allah Mbak Puspa, saya pusing kalau lewat situ. Jempol doang di kaca begitu.
kadang kepala lihat doang gitu. Nah kan di es Bu, nggak mungkin kayak zaman dulu, kayak zamannya film Dono, saya bilang gitu. Iya. Iya sekarang di es, tapi kan arwah nggak ngebohongin, di situ tuh ada kamar, kita nggak tahu kamar yang orang udah sakaratul maut gitu loh, yang udah seminggu udah mau Iya, mau. itu dokter kasih tahu dipindahin ke kamar itu. Pasti. Ya kayak di Jepang juga ada kayak begitu, ruangan itu, ruangan yang orang sakaratul maut kayak gitu. Oh. Teman saya di Jepang pun juga cerita kayak gitu. Ini ada mama. Dia perawat. Iya. Dia mau meninggal nih, pindahin deh yang deket, mau pulang. Emang ada ini khusus apa? Ada ciri-ciri khusus dia kalau meninggal ini? Infal kan, kalau orang kayak gitu kan ketahuan dokter itu, oh, udah infal nih, udah nggak ada, udah kebaca kalau di sana tuh. Oh. Ya besoknya memang kalau nggak sorenya meninggal. Yang udah tua-tua gitu. Ada yang kecelakaan juga kan langsung ditaruh situ, nggak mungkin ditaruh. Kenapa sekarang modelnya di Jepang itu nggak yang campur kecelakaan kelas 3 nih. Nah terus di kecelakaan yang ruangan sendiri, supaya sama-sama kecelakaan yang meninggal kan nggak tahu. Oh gitu. Nggak jauh beda kayak kita di Indonesia di UGD. Kita kan lepas semua umum ya, nggak tahu sakit apa kita ini pasien. Tapi di 4 orang di depan udah meninggal, yang tua-tua aja kayak begitu aja sih. Iya udah kasih tahu ya, nah, ya. Kayak gitu aja. Ya itu sih. Saya ngomong sama Mbak Puspa dari tadi berinding. Ya Mbak Puspa, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sudah hadir di channel Suara Misteri. Terima kasih. Ceritanya banyak Mbak Puspa ini. Nanti kita bisa di segmen kedua deh ya. Pantengin terus di channel Suara Misteri, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita yang lebih mengesankan, lebih horor, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.